Oke, selamat datang kembali di materi review kalkulus lanjut. Materi kita hari ini kita akan membahas materi soal bagaimana tipe-tipe soal yang ada dalam diferensial. Karena di sini baik diferensial maupun integral adalah dasar-dasar yang nanti kita gunakan pada saat pembahasan dan aplikasi untuk kalkulus. Misalkan menggunakan penentuan nilai maksimum dan minimum, menggunakan Lagrange multiplier, kemudian bagaimana Anda mencocokkan dengan diferensial ini terhadap koordinat yang ada di bumi, kemudian teorema Coulomb, divergensi, integral, teorema Stokes dan lain-lain. Lalu juga bagaimana jika itu menggunakan kompleks variabel. Di sini juga sudah disampaikan ada ada rujukannya, ya kan? Ada rujukannya. Jadi seperti ini. Lalu ini adalah soalnya. Yang pertama, untuk soalnya kita disuruh menggunakan aturan rantai. Nah, aturan rantai untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini, kita diferensialkan Y sama dengan akar 3X kuadrat min 5 terhadap X. Jadi diferensialkan. Di sini kita menggunakan pemisalan. Pemisalannya adalah U ini U Nah, U ini adalah 3X kuadrat min 5. Nah, 3X kuadrat min 5 U, maka bagaimana dengan kalau diturunkan? Jadi kalau Y-nya itu adalah U pangkat setengah, ya kan? Maka diturunkannya dy du itu adalah setengah U pangkat setengah min 1, yaitu min setengah. Lalu kalau U lalu diturunkan terhadap X, maka dia 6X. Nah, lalu Anda tinggal masukkan lagi dengan menggunakan aturan rantai yang menyatakan bahwa dy dx itu sama dengan dy du lalu du dx. Nah, dy dx kita sudah dapatkan setengah kali U pangkat min setengah. Terus du dx-nya adalah 6x. Jadi Anda tinggal kembalikan masukkan. Artinya di sana adalah 3x pangkat U pangkat setengah. Nah, lalu hasilnya adalah 3x kali 3x kuadrat min 5. Nah, lalu Anda tinggal karena dia pangkatnya minus, berarti dia di bawah kan? Jadi hasilnya adalah 3x dibagi akar 3x kuadrat min 5. Jadi itu cara menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan aturan rantai. Jadi seperti itu ya. Lalu ada lagi misalkan Y-nya adalah 2/7 akar 3X pangkat 4. Nah, ini kalau menggunakan aturan rantai, berarti yang dimisalkan U-nya adalah 7 min X pangkat 3. Nah, kalau kemudian Y-nya adalah 2/U pangkat 4 atau 2U pangkat 4, maka turunan U, jadi dy du itu adalah min 8 U pangkat min 5 karena U-nya pangkatnya dikurang 1 ya. Lalu U-nya kalau diturunkan terhadap X maka adalah min 3X kuadrat. Nah, kembali ke aturan rantai bahwa dy dx sama dengan dy du lalu dikali du dx. Nah, di sana tinggal kita masukkan min 8 U pangkat min 5 dikali min 3X pangkat 2. Lalu U-nya Anda ganti dengan 7 min X pangkat 3. Lalu
kita dapatkan hasilnya adalah 24 X kuadrat dikali 7 min X pangkat 3 di pangkat 5, min 5. Nah, tinggal ditaruh di bawah ya. Jadi nanti ketemu adalah 24 X pangkat 2 dibagi 7 min X pangkat 3 pangkat 5. Nah, kemudian kadang-kadang kita juga ada fungsi implisit yang ada di dalam. Jadi ada atau fungsi komposit, yaitu di dalam fungsi ada fungsi lagi. Nah, di sini contohnya misalkan kita punya fungsi Y sama dengan Gx, tapi bukan Gx, tapi Gfx. Jadi di dalam fungsi G ada fungsi F. Maka di sini kita bisa memisahkan jika Y-nya sama dengan GU, jadi Fx-nya itu Anda ganti dengan U, jadi variabel U, maka dy du itu sama dengan turunan dari G terhadap U. Lalu du dx seperti biasa diturunkan, lalu kita nanti akan dapatkan dengan menggunakan aturan rantai dy dx sama dengan dy du dikali dengan du dx. Nah, di sini dy du itu kan sama dengan G aksen atau turunan G. Lalu dikalikan dengan F aksen. Nah, sehingga kita dapatkan dy dx sama dengan G aksen. Jadi turunan pertama dari G lalu dikalikan dengan turunan dari F. Nah, jadi fungsi komposit ini kita bisa melihat dalam bentuk yang pangkatnya sangat tinggi ya. Jadi nanti hasilnya akan didapatkan seperti itu. Kita langsung contoh saja, misalkan kita punya fungsi. Jadi ini soalnya ya. Soalnya carilah persamaan tangen dari kurva yang bentuknya Y pangkat X pangkat 4 min 3 pangkat 3 di titik 1,8. Nah, di sini Y-nya adalah X pangkat 4 dikurang 3 X pangkat 3. Maka dy dx itu adalah 3x pangkat 4 dikurang 3 lalu dikali dengan turunan yang ada di dalamnya, yaitu x pangkat 4 min 3. Nah, hasilnya adalah 3x pangkat 4 min 3 pangkat 2 dikali 4x pangkat 3. Terus kemudian disatukan, yaitu 12x pangkat 3 dikali dengan x pangkat 4 min 2 kuadrat. Nah, karena yang ditanyakan adalah di koordinat, jadi kita masukkan X-nya. Untuk nilai X, maka dx-nya adalah 48. Ya kan? Ingat dx itu artinya M kan? Nah, di sini kita menggunakan ada titik dan ada gradien. Kita menggunakan rumus dari Y min Y1 sama dengan M min kali X min X1. Dan masukkan titiknya 1,8. Nah, kita nanti akan dapatkan hasilnya adalah Y sama dengan 48X min 56. Atau Anda sederhanakan, dikeluarkan 8-nya adalah 8 kali dengan 6X min 7. Jadi ini adalah persamaan yang dicari. Jadi persamaan gradien fungsi tertentu yang melewati titik tertentu. Nah, di dalam turunan kita juga nanti mengenal dengan turunan E pangkat X. Nah, kalau E pangkat X turunannya adalah E pangkat X. Nah, bagaimana kalau E pangkat X tapi ada konstantanya K? Itu tetap ya, karena K itu kan tidak diturunkan. Jadi dia tetap KE pangkat X dari turunan dari KE pangkat X. Nah, ini contohnya. Jika Y sama dengan 4E pangkat X dikurang 3x x pangkat 3, maka turunannya adalah sama 4e pangkat x dikurang 3x pangkat 2. Terus bagaimana jika turunannya pangkat e-nya itu adalah fungsi, misalkan d dx atau fungsinya e pangkat 5x min 4. Nah, sebenarnya itu Anda tinggal menurunkan saja yang di atas. Jadi yang di atas itu Anda tinggal turunkan. 5x pangkat 4 Anda turunkan lalu dikalikan dengan hasilnya. Jadi hasilnya adalah
5 itu berasal dari mana? 5 berasal dari turunan 5x min 4. Itu diturunkan terhadap x. Hasilnya kan 5. Nah, kemudian E pangkat 5x min 4 itu sama. Kemudian kalau E pangkat 3 min x diturunkan, itu tetap sama. Jadi hasilnya adalah min E pangkat 3x pangkat 3 min x. Kemudian kalau dia 5 pangkat E x kuadrat min 9, maka turun juga sama. Jadi x pangkat 2 min 9 diturunkan kan 2x. Berarti di sini adalah 10x. Ya, 10x pangkat x kuadrat min 9. Gampang kan? Nah, sekarang bagaimana kalau len? Nah, len itu turunannya adalah, ya, diturunkan. Jadi, len yang ada fungsinya. Jadi, Anda tinggal turunkan saja fungsi dari yang di dalam len, lalu dibagi dengan fx. Nah, ini contohnya ya. Bagaimana turunan dari len ya, len 7x min 4. Sesuai dengan formulasi yang di atas, maka 7x min 4 diturunkan kan 7. Lalu dibagi dengan 7x min 4. Nah, jadi gampang itu. Terus kemudian bagaimana kalau len turunan dari len 3x pangkat 3 plus 8? Ya gampang, Anda turunkan saja. 3x pangkat 3 ditambah 8. Turunannya adalah 9x pangkat 2 kan? Lalu dibagi dengan 3x pangkat 3 min 8. Terus kemudian bagaimana kalau kita mengingat ya, kita perlu ingat bahwa len AB, jadi kalau ada di dalam kurung itu sama dengan len A plus B. Dan len A min B itu len A min len B. Kemudian len A pangkat N itu sama dengan N kali len A, ya kan? Nah, sehingga kalau kita punya fungsi Y sama dengan len akar X min 2, itu sama dengan len akar X, ya, len akar X dikurang len 2. Nah, kemudian akar X itu kan setengah. Jadi artinya dia setengah len X dikurang len 2. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan setengah Y-nya kan setengah len X min len 2. Kalau kita turunkan bagaimana? Nah, Anda tinggal turunkan lagi seperti itu ya. Jadi len X turunnya kan seper X. Jadi hasilnya dy dx-nya adalah setengah seper X. Jadi setengah 2X. Kalau len 2 gimana? Len 2 kan di len 2 itu adalah konstan sehingga disipel. Jadi sehingga dia 0 waktu diturunkan. Sehingga jika kita mencoba menurunkan len akar X per 2 tanpa penyederhanaan, kita akan mendapatkan bentuk yang seperti ini ya. Seperti ini. Jadi dy dx sama dengan seperempat x pangkat min setengah, kemudian setengah x pangkat setengah, kemudian hasilnya adalah 1/2 x pangkat setengah dikali dengan x pangkat setengah, sehingga hasilnya adalah 1/2x. Hasilnya sama ya. Nah, di sini hasilnya sama, tetapi menggunakan yang paling bawah itu mungkin lebih sulit ya. Kemudian kita juga kemarin sudah membahas tentang bagaimana hasil produk rule. Nah, produk rule itu artinya kita yang UV. Jadi turunan UV, jadi kalau ada dua buah fungsi dikalikan, lalu diturunkan. Ya, caranya tentu Anda bisa mengalihkan dulu hasilnya apa, lalu kemudian hasilnya diturunkan. Nanti kalau dalam ini kita nanti dibiasakan menggunakan Y sama dengan UV. Karena ini nanti juga kembali ada beberapa aturan yang terkait dengan ini. Sehingga kalau Y-nya sama dengan UV, maka dy dx itu sama dengan U. Jadi U-nya dulu yang biasa, lalu dikalikan dengan turunan V.
ditambahkan dengan V kali turunan U. Misalkan Y sama dengan X pangkat 4 dikali akar 3 min 2X. Nah, ini U-nya adalah X pangkat 4, V-nya adalah 3 min akar 2X. Nah, langsung Anda dapatkan U-nya itu turunannya adalah 4X pangkat 3, dV dx-nya itu, lalu kita masukkan dalam product rule, hasilnya seperti ini. Ya, Anda tambahkan, lalu kita sederhanakan hasilnya, kita dapatkan adalah 12X pangkat 3 min 9X pangkat 4 dibagi 3X min 2X pangkat setengah, atau setengahnya Anda ganti dengan akar, lalu 3 dan 12 Anda keluarkan faktornya yaitu 3. Kemudian bagaimana kalau hasil bagi? Nah, hasil bagi kalau yang tadi hasil kali kan U dV dx ditambah V du dx. Kalau hasil bagi ini hampir sama tetapi menggunakan V. Jadi V du dx yang di bawah dulu, yang di bawah tetap, kalikan turunan yang di atas, dikurang di atas, lalu dikalikan dengan turunan yang di bawah. Ini contohnya, Y sama dengan 2X plus 1 dibagi 5X kuadrat. Bagaimana kalau diturunkan? Nah, Anda tinggal V-nya, U-nya adalah 2X plus 1, V-nya adalah 5X kuadrat, turunannya adalah untuk U2, sedangkan turunan V adalah 10X. Lalu Anda tinggal masukkan hasilnya, U per V adalah V du dx dikurang U dV dx. Hasilnya adalah ini ya, min 2 X min 2 dibagi 5X pangkat 3, atau disederhanakan dalam bentuk min 2 kali X plus 1 dibagi 5X pangkat 3. Nah, ini juga bagaimana kalau dikaitkan dengan titik. Nah, sama saja di sini carilah persamaan tangen. Nah, kalau persamaan tangen itu artinya Anda disuruh mencari gradien ya. Jadi Anda harus menurunkan dulu. Y-nya diturunkan ya. Y-nya diturunkan. Hasilnya adalah 4 kali 1 min 2 ln X dibagi X pangkat 3. Lalu kita masukkan X sama dengan 1, kita dapatkan hasilnya adalah 4, sehingga gradiennya adalah 4. Lalu gradien 4, lalu titiknya ada, sama kita menggunakan Y min Y1 dikali M, terus dalam kurung X min X1. Hasilnya langsung kita dapatkan adalah Y sama dengan 4X min 4. Gampang sekali nih. Anda tinggal mengikuti saja. Terus kemudian kalau sin, nah, sama saja sebenarnya dx menggunakan sin dan cos itu sama saja ya. Jadi Anda tinggal turunkan yang di dalam itu apa. Jadi menggunakan sin dan cos. Jadi yang produk rule juga sama. Jadi kita menggunakan U dan V juga sama saja. Jadi U-nya apa, V-nya apa. Terus kemudian ada beberapa contoh ya, misalkan contoh 3 cos X pangkat 3 min 4. Nah, di sini kan berarti ada kita menggunakan pemisalan ya. X pangkat 3 min 4 itu U, lalu kita menggunakan aturan yang di dalam fungsi yang di dalam itu, lalu kita dapatkan menggunakan aturan rantai. Hasilnya adalah min 9X pangkat 2 sin X pangkat 3 min 4. Jadi aturan rantai ini banyak sekali manfaatnya. Termasuk bagaimana kita mencari tangen. Mencari tangen juga sama ya. Mencari tangen itu, tangen itu kan sin dibagi cos. Artinya sinnya itu U, cosnya adalah V. Jadi kita menggunakan U per V. U per V. Jadi caranya seperti ini. Anda harus sabar saja sehingga kita dapatkan turunan dari tan adalah sekan kuadrat X. Bagaimana kalau sekan? Ya sama saja. Sekan adalah seperkos kan?
atau cos min 1. Nah, sehingga di sini menggunakan aturan rantai juga bahwa cos X itu pangkatnya min 1, sehingga kita dapatkan apa namanya, U ya, du dx, dy dx itu sama dengan U-nya itu cos X, jadi seperti itu ya. Terus kemudian yang fungsi di dalam diturunkan, turunan cos adalah min sin. Jadi kita dapatkan hasilnya sin X dibagi cos kuadrat X. Nah, ini bisa disederhanakan, cosnya ada 2, jadi super cos X dikali sin X cos X, sehingga kita dapatkan secant X tangen X itu turunan dari secant. Oke, sampai di sini dulu beberapa soal yang beberapa soal varian soal dari derivatif, sehingga nanti Anda terbiasa dari contoh-contoh ini Anda terbiasa menghitung soal-soal diferensial. Ditambahkan juga yang kemarin kita sudah membuatkan tutorial tentang soal-soal integral. Oke, selamat belajar. Kemudian selamat mengerjakan soal-soal yang nanti akan dibagikan. Terima kasih.